Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Wah, Ibu lihat anak-anak semua semangat belajar ya hari ini. Namun sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Coba kalian lihat atau kalian tahu siapa teman kalian yang tidak hadir hari ini? Tidak ada? Semuanya hadir? Alhamdulillah kalau begitu. Ibu doakan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat berkumpul dan belajar bersama di sini ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tanya nih, ada yang masih ingat minggu kemarin atau kemarin kita sudah belajar mengenai apa? Ya, betul, manfaat air. Ada lagi? Iya, betul, kegunaan air ya. Ada lagi? Iya, betul, siklus air. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar mengenai banyak sekali manfaat dan kegunaan air seperti minum, kemudian mencuci pakaian, mencuci piring, kemudian juga menyiram tanaman. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai tema 9, lingkungan sahabat kita, subtema 2, perubahan lingkungan pada pembelajaran kedua. Nah, pada pembelajaran ke-1 kalian sudah mengetahui kan bagaimana proses siklus air sendiri. Nah, hari ini kita akan lebih memperinci kembali bagaimana proses terjadinya siklus air pada alam kita ini. Coba Ibu mau tanya, apa saja kegunaan air? Ada yang tahu? Iya, bisa digunakan untuk mencuci pakaian, kemudian apalagi? Meminum, kemudian apalagi? Mencuci piring, apalagi? Dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Bisa juga, ada lagi yang mau menambahkan? Iya, bisa juga menyiram tanaman. Segalanya membutuhkan air. Setiap kegiatan yang kita lakukan membutuhkan air. Maka, air sangat penting bagi kehidupan kita. Sekarang Ibu mau tanya, coba mengapa sih air itu tetap ada? Dan dari mana sih asalnya air itu? Ada yang bisa menjawab? Ya, air itu ada karena terjadinya proses siklus air. Ada yang tahu apa itu siklus air? Ya, siklus air merupakan peristiwa sirkulasi air atau daur air atau juga bisa disebut dengan perputaran air dari permukaan bumi menuju atmosfer dan dari atmosfer ke permukaan bumi. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa simak penjelasan dari Ibu berikut ini ya. Nah, pertama-tama kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari apa itu urutan peristiwa kan? Nah, hari ini kita akan mempelajari kembali bagaimana cara kita menentukan urutan peristiwa dalam teks. Urutan peristiwa disebut juga dengan alur atau plot. Urutan peristiwa dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran atau diagram alir. Hari ini kita akan belajar mengurutkan peristiwa melalui diagram alir ya anak-anak. Bagaimana cara-cara mengidentifikasi urutan peristiwa tersebut? Yang pertama, cara yang dapat kita lakukan yaitu bacalah teks dengan cermat. Kita membaca teks dengan cermat dan teliti. Dan yang kedua, ada juga cermati tiap-tiap paragraf dalam teks tersebut. Kita cermati ada informasi apa saja. Yang ketiga, perhatikan waktu serta keadaan yang terjadi dalam cerita. Dan yang keempat, ada juga catatlah tiap-tiap peristiwa yang terjadi secara berurutan dalam bentuk peta pikiran atau diagram alir. Informasi penting dari peristiwa tersebut kalian catat. Nah, coba cermati teks berikut ini ya anak-anak. Coba kalian baca teks berjudul Siklus Air. Anak-anak sudah membacanya? Kalau begitu, mari kita urutkan peristiwa berdasarkan teks tersebut. Yang pertama itu kita tuliskan judulnya. Judul dari teks tersebut adalah Siklus Air ya anak-anak. Yang pertama,
Urutan peristiwa apa yang terdapat dalam teks tersebut? Iya, betul ya. Yang pertama itu kita bisa mendapatkan informasi pemanasan permukaan bumi oleh matahari. Yang kedua, uap air berubah menjadi titik-titik air. Ketika titik-titik air tidak dapat menampung atau terlalu besar, maka titik-titik air jatuh ke bumi dan hujan pun turun. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya, air di bumi selalu tersedia karena adanya siklus air. Ketersediaan air di bumi dapat selalu terjaga jika tidak dirusak oleh kegiatan-kegiatan manusia. Lantas, kegiatan-kegiatan apa saja sih yang dapat merusak siklus air di bumi? Coba kita bandingkan kedua gambar berikut di bawah ini ya. Gambar yang kanan itu menunjukkan gambar perkotaan dan yang kiri itu menunjukkan gambar hutan atau biasanya itu ada di sebuah pedesaan ya anak-anak. Coba kalian amati baik-baik kedua gambar tersebut. Nah, jika terjadi hujan, gambar manakah yang akan lebih baik dalam menyerap air hujan tersebut? Coba gambar yang mana anak-anak? Ya, betul. Adalah gambar yang kiri karena gambar yang kiri lebih banyak terdapat tumbuhan-tumbuhan atau pohon-pohon sehingga dapat menyerap air hujan. Nah, coba kalian perhatikan gambar siklus air di bawah ini. Anak-anak, coba kalian perhatikan yang pertama itu ada proses evaporasi yaitu penguapan air yang ada di permukaan bumi. Sedangkan transpirasi adalah proses menguapnya air dari tumbuhan-tumbuhan. Titik-titik air yang menguap ke udara akan membentuk awan dan terjadilah proses pengembunan atau yang disebut dengan kondensasi. Nah, ketika air-air terus menumpuk, dan ketika awan sudah tidak bisa menampung air yang ada di udara tersebut, maka titik-titik air akan jatuh ke permukaan bumi atau yang kita sebut dengan proses perspirasi atau disebut juga dengan hujan. Hujan yang turun akan masuk ke sungai, danau, atau tanah dan akan menjadi sumber air tanah. Air masuk melalui celah-celah atau pori-pori tanah atau batuan yang akan menjadi sumber air dalam tanah tersebut. Begitu ya anak-anak. Air dimulai dari evaporasi, kondensasi, dan perspirasi lalu menjadi sumber air yang ada di permukaan atau tanah. Begitu ya anak-anak. Sumber air akan selalu ada apabila tersedia daerah resapan air. Daerah resapan air biasanya terdapat di hutan. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Itu sebabnya kita perlu menanam tumbuhan-tumbuhan atau pohon supaya air dapat menyerap. Lalu, hal-hal apa saja yang dapat mengganggu ketersediaan air tanah atau dapat mengganggu siklus airnya terjadi? Biasanya faktor-faktornya dapat disebabkan kebanyakan oleh manusia. Lalu contoh hal apa saja yang dapat mengganggu ketersediaan air tanah? Contohnya itu seperti penebangan hutan secara liar, kemudian pembakaran hutan secara liar. Pembakaran hutan menyebabkan kurangnya daerah resapan air karena air tidak dapat terserap secara baik sehingga dapat terjadi bencana seperti banjir ataupun longsor karena tidak adanya daerah resapan air. Sebagai manusia harus senantiasa menjaga lingkungan, jangan sampai kita berlaku sembarangan kepada lingkungan sekitar kita karena akan mengganggu adanya peristiwa alam yang terjadi secara alami. Hal yang dapat mengganggu ketersediaan air tanah itu, yang kedua itu ada penutupan permukaan tanah dengan beton dan aspal. Nah,
penutupan tanah dengan beton dan aspal ini, ketika hujan turun, karena tidak ada daerah resapan air, karena tanahnya tertutupi oleh aspal, maka akan mengganggu ketersediaan air yang ada di tanah, sehingga air yang ada di tanah atau cadangan air yang ada di tanah yang digunakan sebagai sumber cadangan air akan berkurang. Seperti itu ya, anak-anak. Nah, lalu bagaimana cara kita agar menjaga keberlangsungan siklus air dan keberadaan air tanah agar tidak punah atau hilang? Agar keberadaannya tetap ada. Yang pertama, cara menjaga keberlangsungan siklus air dan air tanah. Yang pertama itu ada menjaga kelestarian hutan. Dengan menjaga hutan, kita juga menjaga agar air tanah tetap ada. Kemudian yang kedua melakukan reboisasi hutan gundul atau penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. Ketiga, menanami lahan kosong di sekitar rumah. Dan yang keempat, membuat lubang biopori di halaman, kebun, atau lahan kosong sehingga semakin banyak daerah resapan air dan untuk sebagai cadangan air yang ada di tanah. Seperti itu. Dan yang kelima, membiarkan halaman terbuka dan tidak. Oke anak-anak, sekarang kita akan bermain games. Di sini Ibu sudah menyiapkan beberapa proses terjadinya siklus air. Di sini ada evaporasi, kondensasi, transpirasi, dan presipitasi. Coba kalian simak kembali gambar berikut ini ya. Nah, Ibu akan tanya, coba sekarang proses evaporasi terletak di sebelah mana? Iya, betul ya. Proses evaporasi merupakan proses terjadinya penguapan pada air yang ada di permukaan bumi karena terkena sinar matahari. Kemudian proses kondensasi. Proses kondensasi terletak di sebelah mana? Iya, betul. Proses kondensasi merupakan proses terjadinya uap air menjadi titik-titik air. Kemudian ada juga proses transpirasi. Proses transpirasi apa ini? Ya, proses transpirasi merupakan sama seperti tadi, merupakan proses terjadinya penguapan pada tumbuhan-tumbuhan dan menjadi sebuah titik-titik awan. Kemudian yang terakhir ada proses presipitasi. Proses ini terjadi merupakan proses yang terakhir. Sini ya anak-anak, betul sekali. Proses presipitasi merupakan proses terjadinya titik-titik air turun ke permukaan. Nah, begitu anak-anak. Anak-anak, sekarang Ibu sudah punya lembar kegiatan atau lembar kerja untuk kalian jawab. Nah, kalian bisa mulai dari membaca mengenai teks bacaan yang sudah Ibu berikan, kemudian coba kalian isi ya peta konsep yang sudah Ibu uraikan mengenai siklus air. Ibu beri waktu kalian 15 menit untuk mengisi LKPD tersebut. Semangat ya! Sekarang ayo kita coba bahas kembali mengenai lembar kerja yang sudah kalian kerjakan. Kalian sudah siap? Iya, coba kalian perhatikan lembar kerja yang sudah Ibu berikan ya. Coba kalian jawab. Nomor 1 itu kira-kira apa ya jawabannya? Ada yang tahu? Iya betul, nomor 1 itu isinya adalah air tanah karena berada di bawah tanah. Kemudian peta konsep yang pada kolom kedua jawabannya apa coba? Iya betul, air permukaan ya. Wah, anak-anak Ibu sudah pada pintar dan hebat nih. Coba yang ketiga. Coba jawabannya apa? Iya, itu merupakan evaporasi atau proses terjadinya penguapan air permukaan ke atmosfer. Kemudian nomor 4, ada yang bisa menjawab? Iya, betul juga kondensasi ya, proses terjadinya uap air berubah menjadi titik-titik air, kemudian menjadi awan mendung. Dan yang terakhir, kelima isinya adalah iya, presipitasi atau proses terjadinya turunnya hujan ke permukaan. Nah, begitu anak-anak, hebat. Nah, bagaimana dari pembelajaran kita hari ini? Apakah ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, coba kalian berikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Iya, bagus ya. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini bahwa air memiliki manfaat yang sangat banyak untuk kegiatan dan kehidupan manusia. Tanpa air, kita tidak bisa atau proses terjadinya kegiatan yang kita lakukan menjadi terhambat. Nah, untuk itu mari kita menjaga agar ketersediaan air tetap ada dengan cara menghemat air tersebut.
kemudian melakukan penanaman pohon supaya semakin banyak terjadinya siklus air dan tidak menanam pohon dan juga tidak menebang pohon secara sembarangan. Nah, untuk siklus air sendiri terbagi menjadi beberapa siklus. Ayo, apa saja? Iya, evaporasi, proses penguapan air. Kemudian ada apa lagi? Iya, kondensasi, proses terjadinya uap air menjadi titik-titik air. Kemudian yang ketiga ada presipitasi atau proses terjadinya turunnya titik-titik air ke permukaan bumi. Nah, begitu ya anak-anak, dapat dipahami? Semoga kalian dapat memahaminya ya. Nah, sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya anak-anak.